Ridwan Fahmi dari fraksi PKB dipercaya jadi ketua komisi. Sudah di saya Haji Mukhtar Wildan dari fraksi PAN, sekretaris komisi. Pak Haji Dian Misfaroni dari fraksi P3, beliau dari 5 senior. Pak Haji Deden Sofian fraksi Golkar dari 2 senior. Oke, Pak Haji Alif Salmadu fraksi PKB dari 3 senior. Pak Haji Redang Sudrajat fraksi Demokrat dari Dapil Bapak. Pak Kadis Pendidikan, Pak Kepala BKD dan rombongannya. Sekarang juga masih dalam suasana protokol COVID. Mungkin untuk waktu untuk mempersingkat, kami serahkan kepada Ketua SEGI untuk menyampaikan materi yang akan diinformasikan. Sebelum itu nanti bila di tengah-tengah saya izin karena masih ada agenda Pansus Banggar terkait LPP. Mohon maaf ya tidak bisa hadir, tapi ada paskor lain sedang mendampingi. Kami persilakan Pak Ketua SEGI. Pada hadirin yang hadir baik dari legislatif maupun dari eksekutif tentang menyoal beberapa hal terkait dengan rotasi, kemudian promosi, kemudian rekrutmen kepala sekolah. Sebelumnya tentu saya ingin sepakati dulu dalam pertemuan ini bahwa kita itu merupakan bagian dari penyelenggara negara. Dan ini harus disepakati bahwa penyelenggaraan negara ini tentu harus memiliki kepastian hukum. Saya tanya dulu, apakah sepakat kalau yang kita bicarakan itu adalah mengenai tentang kepastian hukum? Sepakat ya? Bahwasanya pertama, rotasi itu harus didasarkan kepada asas-asas kepastian hukum. Dalam hal ini bahwa Disdik tidak bisa seenaknya merotasi seseorang. Tapi ini harus didasarkan kepada mekanisme hukum yang berjalan. Nah, di sini kita tidak melihat bahwa ada publikasi terkait dengan formasi, ya. Saya tidak melihat itu. Yang ada itu hanyalah ketika kami surati, Disdik itu menjawab mekanisme itu hanyalah didasarkan kepada Permen nomor 6 2018. Nah, ini tentunya akan menjadi gamang karena Permen itu hanya berbicara tentang Permen. Sementara di tingkat eksekusi kebijakan ini mestinya harus ada landasan, sehingga tidak terjadi kasus per kasus yang kemudian masuk ke kami ada pengaduan. Kalau kemudian rotasi itu didasarkan pada landasan hukum yang jelas. Nah, ini mestinya ketika merotasi itu kemudian kita diberikan gambaran aturan apa yang dipakai, atau aturan daerah mana yang dipakai, atau peraturan hukum daerah mana yang dipakai dalam melakukan rotasi ini, sehingga clear. Ini bisa dipahami karena ini rotasi ini kemudian berjalan pada aturan main yang jelas. Saya sudah teriak-teriak sudah sejak lama, bahkan kalau Bapak dan Ibu membaca tulisan saya ketika Pak Kadis awal dilantik, saya berstatement di media memberikan PR bahwa tolong benahi sekolah-sekolah terutama di STM. Dan sampai hari ini masih ada sekolah yang kekosongan kepala sekolah. Masih ada sekolah yang di PLT-kan lebih dari 1 tahun. Padahal menurut KBKN untuk PLT ini maksimal hanya 6 bulan. Nah, ini kan tadi kita sudah sepakat bahwa kita tentu menjalankan roda pemerintahan ini berdasarkan pada asas kepastian. Tetapi pada kenyataannya ya seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip keadilan juga mesti harus hadir dalam hal rotasi.
Tapi saya melihat bahwa ada sebuah anomali Risdik dalam hal ini ketika melakukan rotasi. Di satu sisi ada statement yang menyatakan bahwa yang promosi itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah dengan berbagai kriteria. Tentunya kriterianya di bawah, taruh misalnya kalau disebutkan di sekolah sana. Tetapi nyatanya kami menemukan ada 3 kepala sekolah SMP yang ditempatkan di sekolah reguler. Sementara kepala sekolah lama yang telah lama disata, walaupun belum 2 tahun, mereka belum terrotasi. Nah, ini kan menjadi persoalan. Ini menjadi tanda tanya di mana kemudian rasa keadilan aturan main yang digunakan oleh. Selanjutnya dalam hal rekrutmen, beberapa hari yang lalu mengeluarkan pengumuman rekrutmen. Dalam pengumuman rekrutmen juga di sana menggambarkan ketidakjelasan, ada ketidakpastian hukum di sana. Kenapa? Kemudian saya mendefinisikan di sana tidak ada kepastian hukum karena tetap aturan yang dipakai hanya Permen nomor 6. Sementara Permen nomor 6-nya juga kemudian disebutkan sedikit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu akan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu contoh misalnya, saya katakan bullshit kalau kita kemudian bersepakat ingin meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi dicari bibit-bibit dengan kualitas tinggi itu hanya 2 hari. Risdik membuka pengumuman rekrutmen untuk calon kepala sekolah dan calon pengawas itu hanya 2 hari. Harus diingat bahwa Pak, wilayah geografis kita itu kan terlalu luas. Masa ini mencari bibit unggul hanya 2 hari? Timbulkan pertanyaan, ada apa ini sesungguhnya? Kemudian selanjutnya tidak jelas tolak ukur. Mestinya kan di pengumuman itu harus jelas bahwa kepala sekolah itu yang dibutuhkan itu sekian orang, pengawas yang dibutuhkan itu sekian orang, dengan proyeksi 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu seperti ini loh. Kemudian ini dipublikasi sehingga fair permainannya. Di sini kan tidak jelas. Kemudian diseleksi kan diawali dengan seleksi administrasi. Seleksi administrasi pun di sini tidak jelas. Pola apa yang akan digunakan oleh Risdik sebagai landasan hukum dalam melakukan rekrutmen tahap 1, tahap seleksi administrasi. Tidak dijabarkan sama sekali. Kemudian pedoman penilaiannya apa yang dilakukan oleh Risdik? Sehingga hal yang telah terjadi jangan terulang kembali. Di sini ada fakta-fakta hidup, bahkan ini ada salah satu contoh teman kita yang kemudian mengikuti rekrutmen kepala sekolah ini proyeksi 2019. Tapi karena aturan main tidak jelas, ketika kita evaluasi bagaimana Pak sudah sampai di mana? Ada keterangan ada keterangan. Kemudian alih hasil seleksi administrasi itu dipublikasikan sampai kemudian pada akhirnya muncullah diklat pengumuman, diklat calon. Dan ketika ditanya diklat calon, ini pada dari kecamatan Bapak ada berapa? Ada beberapa kecamatan yang tidak ada calonnya sama sekali. Nah, kenapa ini tidak terjadi seperti ini? Padahal waktu itu saya tanya habis-habisan, Pak Kadis ini proyeksinya seperti apa? Beliau berkomitmen bahwa proyeksi ini, pembukaan rekrutmen ini untuk mengisi kekosongan di garis suara. Nah, makanya akan kami dahulukan satu kecamatan kosong, tidak ada satu pun. Nah, ini seleksi macam apa seperti ini? Ya, saya menduga ini tidak ada sama sekali kepastian hukum dalam hal ini. Dan kalau ini dibiarkan, kemudian tidak diawasi oleh para eksekutif, para legislatif, ya tentunya bullshit lah ketika berbicara tentang kualitas pendidikan. Di satu sisi kita sering diajak FGD
untuk peningkatan IPM dan yang lainnya. Sementara di sisi lain, dalam menjalankan rekrutmen saja atau rotasi saja, ini seolah-olah tidak ada kepastian hukum. Jadi yang kami persoalan itu bukan orang per orang, tetapi kepastian hukum dalam hal rotasi, dalam hal rekrutmen sudah jelas, sehingga permainannya fair gitu. Nah, kalau tidak dimulai dengan itu, ya maka tentunya ini akan menjadi tidak baik bagi iklim pendidikan di Garut. Selanjutnya kami pun dari lapangan banyak mendapatkan laporan bahwa distrik ini betul-betul berpedoman pada permen. Kenapa kamu di tahapan promosi saja atau di tahapan kepala sekolah yang baru promosi saja, sementara kepala sekolah yang sudah lama tidak kenal permen nomor 6. Jelas di permen nomor 6 itu bahwa seseorang boleh dipindahkan minimal setelah 2 tahun. Tapi kan ada kewajiban setelah jangka waktu tertentu. Misalnya kalau setelah 4 tahun boleh dipindahkan, setelah 8 tahun wajib pindahnya. Wajib itu pindahnya. Coba kita lihat ada beberapa kepala sekolah yang kemudian sampai hari ini tidak terkena pindah. Selanjutnya ketika mau memasuki fase periode ketiga di permen nomor 6 itu jelas kan harus ada UKKS. Yang menjadi persoalan kapan distrik harus melaksanakan UKKS? Ya, uji kompetensi kepala sekolah. Nah, ini kapan itu dilaksanakan? Nah, sehingga permainan ini menjadi tidak fair dan kami menduga ini tidak berdasarkan pada asas hukum yang jelas. Mestinya yang tadi mulai dari formasi, kemudian juklak dan juknis itu diatur dalam sebuah peraturan atau dalam sebuah keputusan. Tidak hanya distrik yang memainkan peranan ini. Tentu Pak Bupati harus hadir dalam bentuk sebuah keputusan bupati. Harus hadir dalam sebuah bentuk peraturan bupati. Nah, di sini saya menduga ketika jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Kadis ke kita itu hanya selalu mengutip permen nomor 6, ini nampaknya tidak sama sekali memiliki proyeksi. Sebagaimana Pak Kadis pun tahu bahwa selain Permendikbud juga dalam hal ini diatur oleh Permen Pan-RB. Di sana itu untuk pengawas itu diklasifikasi, ada pengawas muda, ada pengawas madya, ada pengawas utama. Dan kalaupun ditanya, saya yakin sekarang tidak akan terjawab. Berapa kebutuhan pengawas muda untuk proyeksi 2020? Berapa kebutuhan pengawas madya untuk proyeksi 2020? Dan berapa kebutuhan pengawas utama untuk proyeksi 2020? Saya yakin ini tidak akan terjawab. Kenapa? Karena saya tidak melihat perangkat hukum daerah yang digunakan dalam hal ini. Oleh karena itu, maka kami mendesak kepada distrik dalam hal ini. Yang pertama, tentu harus diperbaiki tentang rotasi mutasi yang telah dilaksanakan. Ini tentunya harus berprinsip kepada aturan yang jelas, kemudian harus memiliki atau harus mengandung atau harus memenuhi unsur-unsur keadilan. Di mata hukum semuanya sama, Pak. Di mata hukum semuanya sama, artinya bahwa tolong dong, pakailah prinsip-prinsip keadilan tersebut. Jangan sampai yang baru promosi sudah di sekolah yang besar, sementara yang sudah lama yang lebih dari 1 tahun ini masih tetap sekolah asal. Ini kan tidak fair. Gitu. Kemudian yang kedua, kami mendesak ke distrik dalam hal rekrutmen ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, tadi masa iya ada proses seleksi yang ingin menghasilkan kualitas hanya diberikan waktu 2 hari dengan memperhatikan luas geografis Garut yang begitu luas. Ini sangat tidak adil, tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu maka kami mendesak agar segera batalkan itu dan kemudian diadakan rekrutmen ulang dengan diberikan waktu yang cukup.
Kemudian yang kedua, buatkan dulu Pak formasinya, sehingga proyeksinya itu jelas. Kita itu butuh sekian, akan menerima sekian. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan adanya aturan main yang fair, aturan main yang jelas. Jadi jangan sampai kemudian berkas itu terkumpul di Korwil, sudah terkumpul di Korwil, peserta tidak tahu apa-apa, nilai pun tidak tahu, tiba-tiba dipanggil diklat. Nah ini kan timbul tanda tanya, ada apa sebenarnya kalau seperti itu. Nah, kemudian juga sama untuk sebenarnya ini kan berbicara proyeksi Pak, bukan berbicara anggaran. Saya berbicaranya proyeksi. Kalau berbicara anggaran tentu nanti itu akan disepakati oleh legislatif, antara eksekutif dan legislatif. Tapi kan ini harus memiliki proyeksi. Mau dibawa kemana gitu kan? Kalau misalnya diproyeksi ternyata butuh 100 dan baru terakomodir 50 kan ya nggak apa-apa. Tetapi harus ada proyeksi yang jelas. Jangan sampai kemudian kan proyeksinya tidak ada, jumlah juknisnya tidak ada, pedomannya tidak ada, tiba-tiba ada nama orang dan ikut diklat. Nah ini tidak memenuhi rasa keadilan. Yang telah terjadi bahwa ada anggota kami 4 orang ikut memasukkan persyaratan dan yang lain, tapi pas ditanya hilang di berkas. Kenapa bisa seperti itu? Dan ini yang lucunya, ketika disepakati siapa calon peserta, tidak sama sekali mengikuti Permen nomor 6. Tidak ada peran Korwil di Permen nomor 6. Yang ada itu peran Dewan Pendidikan, yang ada itu peran pengawas. Tidak ada peran Korwil, tidak ada peran K3S di sana. Tidak ada peran organisasi profesi di sana. Jadi Korwil itu hanyalah berkedudukan untuk mempermudah berkas. Tetapi nyatanya tidak demikian. Ada hilir angin yang kemudian mengatakan bahwa maka lincaan Korwil, nah ini kan nggak benar kalau begitu. Nggak sesuai dengan ketentuan Permen nomor 6 kalau begitu. Nah mungkin itu yang disampaikan, nanti ada dari teman-teman yang lainnya untuk kemudian menjelaskan kembali. Dari saya, bila itu dikoritanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 1 yang kami hormati, juga para anggota Komisi 1, Pak Kaban, kami dampingi oleh Bupati GTK, para sudah beliau tanggapan dan rekan-rekan. Terima kasih atas berbagai masukannya. Tentunya kami di sini mohon izin untuk menjelaskan tema pada audiensi siang ini. Tadi Kang Apa disampaikan berkenaan dengan landasan hukum, kebijakan, rotasi mutasi kepala sekolah, termasuk rekrutmen yang sedang kami laksanakan, pedoman penilaiannya seperti apa. Kemudian berkenaan dengan tadi disampaikan bagaimana pola proyeksi berkenaan tentang kepala sekolah, pengawas, dan termasuk penilik. Dan juga tadi teman-teman dari Pak anggota Komisi 1, Kang Deden, Pak Alif, juga Pak Haji Dadang. Nanti kita akan sampaikan secara singkat berkenaan dengan tadi mekanisme rotasi mutasi termasuk promosi kepala sekolah. Menurut pemahaman kami dalam hal ini didampingi atau kepala sekolah itu masuk dalam ranah tim penilai kinerja dan dagang. Kalau beberapa ke belakang tidak masuk dalam penilai kinerja Pemda. Sehingga alhamdulillah kami dapat arahan pembinaan, evaluasi, verifikasi, pengkajian seperti itu. Jadi mohon izin Pak, kami diberi arahan panduan termasuk oleh pimpinan taat dan patuh kepada Permen yang baru.
dan Permen 6 2008 sehingga kami tidak bisa melebar ke yang lain. Kita dulu Permen 28 2010 dan sudah 2 tahun Pak Permen Permen 6 2008 sudah 2 tahun sejatinya sudah cukup untuk diimplementasikan. Permendikbud Ya, Permendikbud 6 2018 ini sudah 2 tahun. Jadi kami pun menyampaikan Pak semua ini ke TPH. Jadi bagaimana tentang pola tadi. Dan tentunya sebelum 2 tahun maksimal 8 tahun di sekolah yang sama itu diatur. Jadi sekolah atau kepala sekolah bisa di sekolah yang sama itu maksimal 8 tahun maksimal. Kalau 2 tahun bisa dipindah. Itu yang menurut kami dalam pemahaman alhamdulillah Pak. Kami pun diuji Pak, diverifikasi dan tadi dikaji oleh TPH. Itu sampai persyaratan sekarang sudah terpenuhi. Mulai dari SK awal dan sebagainya itu yang untuk untuk kelengkapan berkas persyaratan rekrutmen atau rotasi mutasi. Nah, tentunya sampai ke KTP itu dipinta Pak. Ya kami penuhi. Meskipun tadi oleh Kang Apar, medan kami begitu luas, tapi kami harus meyakinkan dari Cisewu sampai Malangkung kita lengkapi, sehingga pada waktu itu, nah ini tahap memang sekarang itu kalau menurut kami mungkin terus terang jauh lebih baik dalam hal rotasi mutasi yang kami lakukan pada ada gelombang 1, ada gelombang 2 Pak. Jadi berkas-berkas yang belum lengkap kami lengkapi, tapi karena kami ada kepentingan dana alokasi khusus, waktu itu kami mengedepankan dana alokasi khusus supaya bisa sekolah bisa terbangun, karena persyaratan dari Perpres tentang DAK itu harus ada kepala sekolah definitif. Itu yang kami lakukan. Pak tadi sebentar, di Permen nomor 6 itu dijelaskan bahwa rekrutmen itu harus diawali dari proyeksi. Ya. Nah Ya. itu pertanyaan pertama yang harus dijawab. Ya, kami kalau istilah itu dalam prinsip akseptabilitas, proyeksi 2 tahun ke depan seperti itu. Nah itu kan menjadi acuan Permen 28 2010. Sama Pak, kami juga memproyeksikan. Ya. Maksudnya proyeksinya ada nggak? Ada Pak di kami. Nah, kenapa itu tidak disosialisasikan kalau ada? Ya kebutuhan nanti itu muncul Pak. Dari mana kan kebutuhan itu ini Ya. dan Bang Adi, pertama itu kita menghitung berapa jumlah sekolah, kemudian yang kedua berapa jumlah guru, Ya. kemudian diperhitungkan misalnya ini kalau pengawas, kalau kemudian dibandingkan dengan satuan pendidikan, maka Ya. di Permen nomor itu sudah jelas 7 sampai 10 sekolah Ya. itu untuk satu pengawas. Betul. Kalau dibandingkan dengan guru, Ya. maka 40 sampai 60 guru. Ya. Nah, akan ketemu berapa sebetulnya kebutuhan pengawas. Ya. Kemudian pengawas yang ada itu berapa? Ya. Dan akan ketemu lah. Ya. Ini antara pengurangan kebutuhan dengan pengawas yang ada. Ya. Nah, itu kan yang disebut Ya, dengan tapi izinkan menjelaskan tentang kepala sekolah dulu ya Kang ya. Kepala sekolah dulu ini. Nanti kita rekrutmen yang pengawas yang sekarang kami lakukan. Ya, jadi pada prinsipnya prinsip akseptabilitas 2 tahun ke depan. Ya, dan itu kan Ya, dituangkan dalam produk hukum apa? produk hukum Ya, yang proyeksi yang barusan itu dituangkan dalam produk hukum apa? Misalnya keputusan bupati atau peraturan bupati atau keputusan kepala dinas. ya. Nah, ini kan harus jelas apa produk hukumnya gitu. Ya, jadi kita jelaskan dulu yang mekanisme Kang ya. Jadi mekanisme Ya kan mekanisme itu ada di produk hukum. Ya. Produk hukumnya itu apa? Ya ini Pak, tetap kami kalau mohon izin sekali lagi, kami sekarang sedang menyusun Raperda pendidikan. Nah, kita akan Enggak, lengkapi. kita mah tidak ke Raperda pendidikan. Ya. Pak Kadis itu melakukan pertama rotasi. Ya. Nah, rotasi itu dasar hukum yang digunakannya itu apa? Ya. Karena permen itu tidak bersifat operasional. Ini harus dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah, baik Perbuk maupun Kemdikbud. Ya. Nah, yang saya tanyakan ketika Pak Kadis menghitung Ya. itu, kemudian melakukan kegiatan, menentukan mekanisme, apa produk hukumnya yang digunakan yang menjadi dasar hukum gitu. Jadi berkenaan dengan ini Pak ada kami langsung ke pusat Pak.
Ya, Ya nggak bisa begitu Pak Kadis. Enggak, ini kan sama kan? Kami harus mengikuti Nggak, pusat. maksudnya kalau aturan pusat itu Ya. supaya tidak berdebat kusir. Nanti Nggak bisa kan? Biar Izin dulu ya. nanti ditanya lagi kalau misalnya Iya. nggak jelas. Sekarang kan ada kekosongan. Ya kami pun sama. Waktu itu kan sama memahami akseptabilitas. Ya. Jadi tetap kami pun kalau sama sekali dalam Perda waktu itu belum kami membuat sebuah perbuk tentang panjangan tangan untuk rekrutmen kepala sekolah. Belum Pak kami, ya. Makanya pada kesempatan juga Permen juga baru, Pak. Jadi berkenaan dengan produk hukum tentu kita akan perkuat di Perbuk, Pak. Jadi kan Permen juga baru kami laksanakan. Kalau misalnya belum kami laksanakan secara termasuk di dalam kedalaman tentang proyeksi akseptabilitas ya kami akan lengkapi, Pak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ada data itu, ya. Itu terlepas nanti masalah benar atau salah, tapi Pak kami melakukan pengkajian itu. sudah boleh saya menanggapi. Ya. Vina? Nanti belum beres, Pak. Ya. Kemudian berkenaan dengan tadi Pak, kami tetap Pak nanti mungkin Pak Kaban bisa menjelaskan berkenaan dengan pengawas Pak. Baru kali ini kami merekrut pengawas ya. Dan ini tersistem ke pusat Pak. Kami baru diberi kesempatan 1 minggu kemarin Pak. Jadi bukan kebijakan kami Pak. Pengawas ini ada permennya, ada peraturan dirjen GTK nomor tahun 2018, ini mungkin nanti bisa diakses Pak, termasuk pedoman tahun 2019. Nah ini kemarin baru sistem itu baru muka 1 minggu. Kemudian kami meminta supaya tadi oleh Kang Apar disampaikan supaya agak lama persiapannya dan sebagainya. Kami meminta lagi dibuka sistem itu. Dan alhamdulillah sudah dibuka ya Bu ya. Nah, barusan sudah dibuka, makanya silakan aja. Dan memang tersistem sekarang pakai sana. Jadi kami pun nggak bisa karena salah satu kewajiban juga kami kerjasama dengan LP2KS Solo. Termasuk tadi disampaikan dalam Permen 6 2018 tetap ada seleksi administrasi, seleksi substantif dan diklat. Nah itu yang kami lakukan Pak. Memang ada beberapa karena mau tidak mau harus berdasarkan juga kesediaan anggaran. Jadi misalnya contoh mohon maaf, kami ada berbasis zonasi juga. Kalau SD masih kami berlakukan zonasi Pak, karena perkecamatan tadi. Artinya jadi supaya tidak terlalu jauh Pak penugasannya. SD itu perkecamatan Pak, pimpinan. Kemudian yang kalau SMP ya kalau itu Pak, saya rasa lebih kepada zonasi yang lebih ini. Zonasi itu ada di Permen nomor 6. Kalau di sana nggak ada, ya. Maksudnya nggak ada, tapi kan lebih mendekatkan jarak kerja begitu. Yang kedua untuk SMP, Pak, SMP ini kan tetap ini adalah kami yang memutuskan begini Pak. SMP itu di selatan, selama ini kan banyak yang diisi oleh teman-teman misalnya di utara, Malangbong, Limbangan, Pak. Tugas di sana tidak efektif Pak. Itu yang kami sekarang sudah ada 9 yang sudah SMP terutama yang sudah ditempatkan di sana. Diharapkan itu kebanyakan adalah orang selatan Pak. Tinggal ada berapa Bu? 9 lagi ya? 9 yang belum didiklat. Nah ini, diklat ini sekarang pandemi, LP2 Solo belum ada semacam juknis Pak. Kami juga agak bingung, sementara kami butuh, masih ada kekosongan Pak. Jadi secara substansi sudah lulus, tinggal diklat. Kami juga apakah nanti akan minta pertimbangan ke LP2KS Solo. Substansi itu oleh LP2KS, bukan oleh iya, oleh LP2KS kalau Solo. administrasi oleh Iya, makanya itu Kampar. Jadi kami hanya kelayakan administrasi. Selanjutnya untuk substansi Solo lah yang menyelenggarakan, termasuk diklat. Itu yang kami lakukan Pak. Jadi pada prinsipnya ya kami melaksanakan itu semua Pak. Berdasarkan setelah itu lahirlah hasil RUKS, registrasi unik kepala sekolah. Kalau dulu NUKS, sekarang RUKS. Nah ini kami juga meminta yang kalau misalnya di pandemi ini karena tadi saya kasihan beberapa teman yang mau habis listnya Pak, kan 4 tahun Pak. Jadi kami juga meminta yang sudah apakah bisa nggak yang substantif ke Solo karena kebutuhan ini. Kalau diklat belum ada di masa pandemi ini, kami minta dulu lah. Nanti diknya diinikannya, nanti kan kewenangannya di LP2KS Solo. Kasihan teman-teman sudah masuk lulus di substantif karena belum diklat, ini juga menjadi
pemahaman kami. LP2KS. Apa? Kami LP2KS. Substantif itu bukan oleh distrik tapi oleh LP2KS. Iya, LP2KS. Ya, Saya barusan sudah lulus substantif katanya. ya yang sudah lulus substantif masuk ke diklat. Ke diklat. Enggak, maksudnya kalau substantif itu sudah dilaksanakan. Sudah. Kami itu sudah mendapatkan yang kelayakan itu dari misalnya contoh Pak, dari 100 yang lolos misalnya 90. Nah, yang 90 itu berarti harus didiklat. Nah, dari misalnya contoh SMP ada 19 yang sudah kami diklat, ada 10 orang. Ya, sudah ini ya, yang 10 sudah kami tempatkan Pak. Tinggal yang 9 yang belum. Yang 9 karena sekarang masa pandemi kami sudah menganggarkan karena tidak boleh biaya dari yang bersangkutan, harus dari pemerintah Pak. Jadi sudah 2 tahun. Termasuk ini Pak, rekrutmen pengawas kepala sekolah kita dia biaya dari pemerintah daerah seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kami hanya mungkin kami terus terang saja misalnya dalam hal ini ya tentunya kami kalau yang menanyakan ya kita jelaskan karena kita bagian dari birokrasi Pak. Tapi kalau menurut kami insya Allah kami pun masukan-masukan dari teman-teman dari segi kami sangat berterima kasih juga tentunya mungkin kalau hal-hal yang kamu perlu jelaskan seperti ini Pak. Termasuk sekarang Pak, silakan teman-teman dari segi anggota segi yang berminat untuk kepala sekolah, pengawas, kami sangat terbuka. Sekarang sistemnya ke sana Pak. Sudah tertutup Pak Garis? Enggak, sekarang ada Pak, dibuka lagi Pak. Karena nggak bisa ini. Ini yang dimaksud. Maaf pimpinan, ini harus ditanggapi. Kamu sementara itu aja dulu. Ya, ini harus ditanggapi pimpinan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ya. dalam hal proyeksi, misalnya begini, kita itu butuh 10 kepala sekolah. Ya. Nah, ini harus ditentukan dalam ketentuan. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang menentukan? Itu kan? Ya. Nah, itu sehingga ketentuan itu menjadi produk hukum dan itu bisa dibaca oleh semua, oleh peserta itu. Oh iya, untuk SD itu dibutuhkan 100 Ya. yang kecamatan, ini 2 dan yang lainnya, sehingga orang itu pasti ini yang dimaksud dengan kepastian hukum, bukan kemudian seperti yang barusan pendaftaran sudah ditutup dibuka kembali. Ini seolah-olah tidak ada kepastian hukum sama sekali kalau gitu ya. Nah, tahapan-tahapan ini merupakan produk hukum. Apa yang diumumkan oleh Pak Kadis tentang rekrutmen ini merupakan produk hukum. Kemudian tadi ketika berbicara tentang mekanisme, ini sudah terjadi rotasi. Apa-apaan ini? Dan mestinya itu disepakati dulu bagaimana mekanismenya, baru dilaksanakan rotasi. Kan begitu. Nah, terkait dengan yang tadi, apa yang menjadi penjelasan Pak Kadis? Justru itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah itu produk hukumnya? Apakah keputusan kepala dinas? Kalau keputusan kepala dinas tuangkan dalam sebuah keputusan, ditandatangani, dipublikasi. Kalau saya lihat kalau begitu. Ya. Kalau misalnya Cukup Pak ya. ini merupakan Kita jelaskan dulu ya. gubernur, Cukup Pak. keputusan bupati. Udah Pak, Jelaskan. berkenaan dengan tahun kemarin kita ada seleksi administrasi. Kita umumkan sama. Hasilnya kita umumkan Pak. Seperti itu. Hanya mungkin Pak apa tidak tahu kan kedalaman seperti ada di dokumennya ada di kami. Nah, Seperti itu Pak. kalau begitu Pak Kadis, Ya. Nah, berkenaan dengan mekanisme. biar tidak terjadi debat kusir, kalau berbicara tahun kemarin bahwa ada mekanisme yang mengatur tentang seleksi administrasi, itu hadirkan di sini. Iya. Ada hasil seleksi administrasi Ada. yang berbentuk nilai-nilai, Ada. hadirkan di sini. Ya. Sehingga tidak menyebutkan bahwa saya tidak tahu, saya tahu. Itu kong kali kalau saya sebut. Nggak bisa Pak, ini kan sistem juga. Nah, kami mau salah memakainya, satu Pak. buktinya, kenapa saya nyebut kong kali pun karena ada 4 anggota kami yang daftar kemudian berkasnya hilang. Bener hilang tuh. Jadi jangan dulu ini Pak, harus bertabayun lah. Kan konteksnya Pak Apar sekarang mau bersinergi, memperbaiki, ya. Jadi jangan kami pun diponis seperti itu. Kami belum menerima Pak. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman dari segi memberikan masukan yang lebih membangun, ayo kita masih Ya, panjang. makanya harus dibangun dalam sebuah sistem. Iya, sekarang Dan misalnya sistem kalau itu kemudian dinyatakan dalam sebuah produk hukum, baik itu keputusan kepala dinas, keputusan gubernur atau peraturan gubernur. ada Pak, sudah kalau dinyatakan hasil dalam- seleksi administrasi kami sudah ada keputusan. Kan ini Maksud sudah saya ini dari sejak awal Pak Kadis. Misalnya gini, sekarang itu telah melakukan rotasi.
Ya. Rotasi itu dibangun dalam sebuah ketentuan hukum. Ya. Ketentuan hukumnya itu misalnya yang memutuskan. Ini keputusan kepala dinas. Ya. Berdasarkan ini permennya, ini dan yang lainnya. Ya. Maka lahirlah keputusan kepala dinas. Apakah ada itu kan? Nah, sekarang gini Pak, kami meminta, jadi juga sekarang itu karena tadi disampaikan mekanisme kepala sekolah dalam pengisian kepala sekolah, kami juga meminta nanti pandangan dari TPK Pak. Ya, Pak, ya mungkin Pak Kaban kami minta bantuan arahan Pak dan juga penjelasannya Pak berkenan karena juga kami dalam kendali TPK sama. Jadi kalau itu kan soal penilaian berarti. Ya. TPK tim penilai kinerja. Kalau kemudian yang membuat proyeksi siapa? Ya kami. Iya tentunya, dan itu harus dinyatakan dalam sebuah produk hukum. Ya jadi begini, jadi terkait produk hukum ya tetap kami akan lakukan itu Pak. Dan memang Bukan ada akan hanya lakukan, ini sudah Pak, dilakukan. Kalau gini nanti nggak beres-beres kalau gini Iya. ya beres-beres. Coba kan tadi pertanyaan sudah, Bapak sudah Menjawab. Ya, itu kan sudah jelas belum? Coba pertanyaan lagi. Coba aja pertanyaan. Iya, makanya kan Tapi jangan saling. ya, saya sudah bertanya tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis, apakah dinyatakan dalam produk hukum apa? Apakah keputusan kepala dinas, keputusan bupati atau peraturan bupati? Kalau ini sudah menjadi produk hukum, maka ini publikasi dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ya. Mohon maaf, kami sudah membuat surat keputusan kepala dinas Pak. Ya, jadi yang berkenaan dengan seksi administrasi termasuk ada kebutuhan proyeksi sudah kami lakukan. Hanya mungkin karena ini publikasi ini yang harus kita kuatkan, ini yang kami lakukan Pak. Kalau misalnya dalam ini hasil pengawas kita akan publikasikan dalam surat keputusan kepala dinas. Jadi sebenarnya mohon maaf Pak Apar kalau seandainya ini belum terpublikasikan konfirmasi terus. Hanya sudah berjalan. Boleh saya menanggapi? Nah kalau sudah terpublikasi begitu, makanya kan sudah supaya tidak terjadi debat kusir, makanya kan saya meminta tadi kalau itu merupakan bukti-bukti dokumen pendukung, itu hadirkan di sini. Kalau sudah menjadi produk hukum, maka ini loh suratnya, ini loh keputusannya, ini suratnya nomor anu sudah saya publikasi di situs anu, coba sok ada malah HP, sok download. Nah, selesai kalau begitu. Kalau seperti ini kan akan menjadi debat kusir. Ada Bu. Ya kalau ada itu harus bisa menunjukkan gitu kan, dan dipublikasinya di mana, sehingga pihak peserta ini kemudian akan terlindungi rasa keadilannya. Kalau seperti ini kan, makanya tadi jangan kemudian ketika saya bilang ini ada apa ya? Jadi gini Pak, kami kan terus terang Pak, terakhir nih ya, daripada debat kusir, saya terus terang saja Pak. Itu ada dokumen itu disampaikan di Polri Pak. Gak bisa begitu Pak. Tadi kan dokumen birokrasi ya, kita sampaikan ke yang terkait. Selesai Pak. Pak Kadis, kalau lengkap membaca Permen nomor 6 itu diawali bahwa rekrutmen ini diawali oleh proyeksi. Dan yang menentukan proyeksi itu bukan Polri tidak terkait. Bukan pengumuman Pak. Salah ini Bapak tadi masalah substantif bukan kami yang menyelenggarakan. Pengumuman ini saya sampaikan ke Polri. Oke, kalau begitu. Itu udah. Ya, kalau misalnya ada yang harus kami perbaiki, pasti ada waktu Pak. Kenapa harus ada substansinya? Kalau misalnya ini kami sudah melanggar itu hasil seleksi jauh, gitu. Hasil seleksi administrasi. Nah sekarang pedoman, pedoman juga menjadi produk hukum dalam melakukan seleksi administrasi. Dalam dituangkan dalam produk hukum apa? Sehingga kemudian pedoman seleksi administrasi itu menjadi sandaran bagi tim penilai sehingga menghasilkan nilai-nilai itu. Kan tidak rasional, nilainya aja, pedoman anak gitu. Ini yang saya tanyakan, pedoman penilaian seleksi administrasi itu dinyatakan dalam produk hukum apa? Apakah bentuknya produk keputusan kepala dinas? Tentunya kalau produk keputusan kepala dinas tidak akan lari lagi ke Korwil. Di sini juga mesti harus ada. Hubungan dengan Korwil Pak? Enggak. Kalau hasil nilai tadi kan sudah dilempar ke Korwil. Nah sekarang pedomannya. Nah pedomannya tentu tidak akan bisa serta-merta dilarikan ke Korwil. Ini harus ada pedoman penilaian seleksi administrasi yang dinyatakan dalam produk hukum. Nih contoh Pak, pedoman Pak Pengas Kepala Sekolah ada.
Karena ini kami bagian dari mutatis dari Kemendikbud. Iya, itu kan pada akhirnya lari lagi ke Kemendikbud. Iya, karena kebijakan pelaksana itu di daerah nggak bisa, Pak. Orang buat kalau sudah jelas ya kami laksanakan yang di pusat. Masa harus banyak aturan hukum? Oke lah, kalau begitu. Jadi proyeksi yang membuat Kemendikbud kan gitu. Enggak, kami yang ini kan di daerah, Pak. Iya, itu tuh produk hukumnya apa? Ya, tapi dasar hukumnya sama secara nasional, nggak bisa. Betul, kalau dasar hukum iya. Tapi Contoh, apakah hukumnya misalnya apa? Pak Apar pernah nggak menggambarkan sekarang itu Pak beberapa tahun kebelakang kurang minat jadi kepala sekolah? Pernah nggak Pak Apar ke lapangan? Nah sekarang dengan motivasi baru Pak, bangkit lagi jadi kepala sekolah, menginginkan jadi kepala sekolah. Dulu itu nggak mau Pak, karena harus bayar sendiri. Dengarkan dulu ini substansi Pak. Jadi juga, Pak, tapi saya jadi ya saya juga pelaksana, saya juga di lapangan tahu. Kalau Pak Apar bisa, mohon maaf bisa jadi terpancing Pak. Pak Apar guru apa sekarang? Guru SMA, SMK? SMK. Tuh Pak. Silakan Pak. Emang kenapa kalau SMK? Enggak, maksud saya mungkin kenapa hal yang diurusi SD, SMP misalnya? Enggak, Pak, misalnya Pak, kami meminta Pak Kadis baca lagi undang-undang guru dan dosen Pak Kadis. Ya ini cuma hanya organisasi profesi, kalau begitu sudah mengerjakan organisasi bukan profesi. maksud kami, kita sama-sama. Iya, kalau sama-sama coba dong pahami. Ya. Tadi kan sudah saya tanyakan. Produk hukum dari nasional yang digunakan sebagai dasar hukum itu adalah Permen nomor 6. Ya. Sepakat? Ya. Udah Sepakat, sepakat. Ya. Produk hukum daerah yang dihasilkannya apa? Ya. Dengan berdasarkan pada produk hukum nasional itu, produk hukum daerahnya apa? Ya makanya gini Pak, ya sekarang kita sama-sama masukan-masukan dari teman-teman apa yang kurang kita perbaiki. Apalagi kami sedang. Iya, makanya jangan seenaknya lah. Jangan seenaknya ketika saya mengajukan, mengusulkan, kemudian seolah-olah itu dijawab seolah-olah seperti jawaban siapa ya? Saya bertanya itu panjang. Dijawab cuma selembar dan itu sangat tidak substantif. Ini bukan substansi Pak. Kami sebenarnya kalau Kan pertanyaan ini sudah saya tuangkan di dalam surat yang dilayangkan ke Disdik waktu itu. ya Dan tidak kunjung ada jawaban setelah 20 hari ini. enggak Pak. Dan dijawab setelah 20 hari hanya selembar yang tidak substantif. Harus kami jelaskan Pak. Mohon maaf nih itu kan anggota dewan meminta tanggapan Pak Apar tadi di kantor kami dikirain sudah jelas dengan ada Pak Sekretaris ada Yang saya tanya itu yang pertama itu ya dengar dulu Pak. tertulis. Yang kedua meminta jawaban itu yang pemamai seperti itu, tidak ada pengklaseran, tidak ada perankingan dalam rotasi mutasi. Juga kami berpedoman kepada Permen 6 berdasarkan tadi kami mengusulkan Disdik, kemudian dievaluasi, dikaji, diverifikasi oleh tim penilai kinerja sehingga menjadi bahan keputusan pimpinan. Itu yang kami lakukan dan memang seperti itu. Kami berkeberatan harus menjelaskan hal-hal lain Pak. Seperti itu Pak. Kalau sekarang tinggal bagaimana teman-teman dari segi memberikan kontribusi membangun kepada kami seperti itu. Ayo masih ada kesempatan Pak. Benar daripada sekarang misalnya kalau setback ke belakang yang sudah kami lakukan seperti itu Pak Sekretaris. Ya. Misalnya ini produk kami masih memakai ini Pak, memakai standar Kemendikbud. Nah ini mungkin Bu Kabinnya nanti bisa menjelaskan seperti apa kerja sistem yang ada. Kalau misalnya sekarang bukan masalah buka tutup, tapi sistem ini yang ini. Kalau sekarang perjuangan kami mungkin teman-teman yang baru direkrut ini belum bisa, ya bisa ada kesempatan Pak. Bisa ada yang belum itu bisa memberikan kesempatan. Daripada misalnya yang kemarin yang misalnya ada satu minggu, tapi kami meminta juga ke pusat supaya dibawa kembali, karena itu perjuangan kami Pak. Bukan perjuangan yang saya tanyakan itu adalah Tapi kan menyangkut masalah ini karena kami tidak lepas dari sini. Gitu. Maka kan kan ini bisa memberikan ya. Jadi artinya gini, ini kan pendidikan ini salah satu aspek penyelenggaraan negara juga. Karena dengan otonomi daerah itu otomatis kalau Kabupaten Garut, Bupati, pemerintahan daerahnya bahkan untuk melaksanakan pemenuhan guru dan tenaga pendidikan itu adalah pemerintah daerah. Nah itu muncul dari mana? Pasti usulannya adalah dari dinas-dinas yang terkait. Mungkin soal pendidikan, guru otomatis dari dinas pendidikan yang ditulis ke Pemkab melalui biro organisasi. Di organisasi bodoh dengan koordinasi dengan BKD yang menunjukkan kemudian seperti tadi
produk hukum yang mengatur tentang tadinya apa? Proyeksi. Ya. Nah, proyeksi itu jadi jelas nanti dari DPR atau Dewan, bahkan kami dari organisasi profesi masyarakat bisa mengetahui proyeksi seperti apa mungkin 2-4 tahun ke depan. Nah, itu udah produk hukumnya mungkin di Capbook itu ya kalau nggak tahu di sini ada nggak? Karena turunan nasional dari Permendikbud itu kan jabaran tentang pendidikan. Kalau misalnya pemerintah ngaturnya ke situ kan itu hanya konsideran saja Pak, konsideran. Nah, aspek-aspek yang lainnya pasti ada. Nah, Kabupaten Garut pemenuhan kebutuhan guru itu saya simpulnya akan menyangkut masalah penggajian, pegawai dan sebagainya pasti pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya berkoordinasi dengan bapak-bapak yang di sini kemudian memunculkan lah baik itu perda maupun turunannya yang lebih jelas tentang itu adalah teknologi. Nah, mungkin kalau menurut kami yang ini adalah salah satu produk yang kita tidak jelas yang sehingga perjalanannya seperti ini gambarnya seperti itu. Nah, mungkin maksudnya itu Pak. Ya, kita tambah sebentar. Ini kan kaitan dengan peta yang kita usul Pak. Jadi kan strategis kita bisa masukkan. Jadi waktu itu kami mengusulkan Pak, di perda sebelah itu kan tidak ada pergub Pak cantolannya. Jadi karena pemahamannya waktu itu adalah Permendiknas 28 itu sudah jelas kan. Nah, hasilnya kami mengusulkan supaya ayat cantolan secara teknis tadi yang akan sampaikan itu, makanya kepala sekarang Pak kita masih berkesempatan untuk memperbaiki sistem ini. Jadi artinya di Rapeda sekarang mohon dimasukkan tentang tadi kejelasan teknisnya di Perbup begitu Pak. Itu usulan dari kami begitu. Termasuk tadi hal-hal lainnya disampaikan, kita bedah saja tentang kepala sekolah di Perbup secara teknis begitu. Oke, kalau untuk saya tanya ya. Jadi rotasi yang telah dilaksanakan tidak menggunakan aspek hukum daerah. Ya. Ya. Jadi apa dasar hukum yang digunakannya? Ya ini tadi ya Permen 6 2018 Pak. Pak Kadis, punten Pak. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang otonomi daerah. Ya. Pemerintah Di sana tentang pemerintah daerah. Di sana itu telah dibagi pengelolaan pendidikan. Ya. SD ke bawah itu oleh kabupaten. Ya. SMK, SMA, dan luar biasa itu oleh provinsi. Itu sudah sangat jelas sekali. Tetapi kenapa kemudian ada kegiatan-kegiatan di daerah yang tidak menggunakan produk hukum daerah, tetapi selalu ke Kemendikbud. Itu hanya digunakan untuk konsideran saja. Masa iya kalau berbicara formasi untuk guru SD, SMP harus menggunakan itu juga? Enggak. Itu justru Disdik yang harus mengeluarkan produk hukum. Kalau ternyata misalnya perdanya dalam situasi akan dirubah, maka kan perda sebelumnya kan belum dibatalkan. Ada perda sebelumnya. Kemudian perda tersebut akan digunakan sebagai cantolan Perbup dan Capbook. Ya, supaya lebih jelas Pak, jadi gue minta arahan dari PPK dan PKD juga, supaya lebih juga Pak. Dari tadi Pak Kadisdik menyampaikan nanti ada pencerahan dari TPK. Mohon maaf Pak Ketua, Pak Sekretaris dalam hal ini kami tidak mendapatkan delegasi, ini sebetulnya belum berkomunikasi, tapi saya selaku Kepala BKD adalah salah satu anggota TPK, tim penilai kinerja yang dibentuk dalam produk hukum keputusan Bupati, diketuai oleh Pak Sekda. Jadi saya barangkali hanya salah satu saja dari 4-5 anggota ya. Pak Sekda ketuanya, anggotanya asisten 1, asisten 3, inspektur dan kepala BKD. Karena Pak Inspekturnya sedang merangkap Pak Sekda, sekarang jadi tinggal 4 orang anggotanya. Sementara saya sengaja mengajak Pak Muhlis ini sekretaris BKD karena beliau ini adalah ketua kesekretariatan TPK berdasarkan keputusan Bupati. Jadi saya bicara di sini barangkali dalam kapasitas sebagai salah satu anggota TPK yang mungkin suaranya juga bukan menjadi suara bulat TPK karena baru 1 orang saja saya sebagai salah satu anggota TPK. Saya barangkali ingin menggambarkan bagaimana mekanisme kemarin yang sudah berlangsung diawali kalau tidak salah di awal Juni itu berkenaan dengan
proses awal bagaimana kepala sekolah itu diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada kami di TPK, kepada Bapak Ketua TPK, melalui Sekretariat TPK yang dipimpin oleh Pak Sekretaris BKD. Masuknya usulan dari Dinas Pendidikan untuk dua hal kepala sekolah, pengangkatan dan penugasan. Mohon izin Pak Pimpinan serta Bapak-bapak dan Ibu dari Segi. Mekanisme yang kami tetapkan adalah mekanisme sebagaimana tadi yang menjadi tugas dan fungsinya kami di TPK. Usulan dari Kepala Dinas Pendidikan, sebab data basis mengenai kepala sekolah, data basis guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah, itu semuanya masih ada di Dinas Pendidikan. Jadi kalau usulan masuk itu kami betul-betul sebenarnya kurang bahan gitu. Data basis kami yang ada di dalam SIM ASN yang sekarang juga sedang dimutakhirkan. Kami mulai proses pemutakhiran data untuk SIM ASN itu dimulai pada 1 Juni. Paruh pertama itu kami tutup di 30 Juni. Kita lihat, kita evaluasi bagaimana perkembangan pemutakhiran datanya, update data diri dan update data dokumen dokumen kepegawaian dari mulai SK CPNS-nya, STTPL prajabatannya, SK 100%-nya, SK mulai diangkatnya misalnya 3A SAT-nya, 3B-nya, 3C sampai kepada yang terakhir termasuk pengalaman dan riwayat jabatan. Itu kurang lebih menyisakan dari 14.000 lebih pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Garut. Tinggal sekitar 1.270 sekian lah. Itu pun sebagian besar dari teman-teman dari Dinas Pendidikan yang dari sekolah. Oleh karenanya juga kami belum bisa mengandalkan SIM ASN yang tinggal sedikit lagi update-nya itu, karena sebagian besar teman-teman guru yang ada guru dari mulai pengangkatan fungsional guru pertamanya itu di mana, dalam pangkat apa, sampai kepada pengalaman penugasan dalam jabatan kepala sekolah atau penugasan lainnya. Karena ada yang kami anggap sebagai penugasan lainnya saat kita bicara soal PLT. Jadi kalau bicara PLT sama halnya di kepala sekolah dan kepala puskesmas, sebetulnya mereka bukan PLT sebutannya mestinya. Kita akan coba perbaharui sistem persepsi kita mengenai guru yang diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah. Sama halnya dengan dokter atau tenaga kesehatan yang diberi tugas, kalau kesehatan tugas tambahan namanya sebagai kepala puskesmas, itu kita sebenarnya mengenal PLT tetapi penugasan lainnya. Jadi di samping tugas pokoknya sebagai guru, diberi tugas sebagai kepala sekolah di sekolah A, diberi penugasan lainnya pula di sekolah B, sekolah C dan seterusnya begitu ya. Nah, mekanismenya Pak Ketua Segi, kami sebetulnya sangat berbasis kepada usulan Kepala Dinas Pendidikan. Usulan Kepala Dinas Pendidikan itu kalau boleh dihitung mungkin tentulah 20 kali bolak-baliknya, gitu. Bolak-balik. Kami tidak mau terima usulan yang berkasnya tidak lengkap. Kenapa? Karena kami punya pedoman dituntun oleh, sementara ini kami dituntunnya oleh Permendikbud 6 2018. Dari satu Permendikbud yang dibaca saja kami kan termasuk mempelajari terus yang untuk pendidikan kumaha ada agak awam gitu ya Pak ya. Wah, banyak pernak-perniknya ini itu, tapi ya alhamdulillah sekalipun oleh Permendikbud 6 2018 saja yang terdiri dari 12 bab 25 pasal, kami menemukan kuncinya sebetulnya ada di pasal 2 yang mengatur persyaratan bakal calon kepala sekolah, pasal 10 yang mengatur proses pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, dan pasal 12 yang mengatur tentang penugasan kepala sekolah. Jadi bagi kami adalah ada pengangkatan dan penugasan. 3 pasal itu saja sebetulnya sudah cukup bagi kami untuk melakukan istilah kerennya verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh Bapak Kadisdik. Verifikasinya kami buatkan persyaratannya mulai dari ada 13 item kurang lebih, mulai dari pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, kemudian fotokopi STTPL calon kepala sekolah untuk yang mau pengangkatan baru,
sampai kepada ijazah pendidikan, karena diatur di dalam Permendikbud 6/2018 itu, kalau pengangkatan kepala sekolah minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B dan seterusnya. Kami buka semuanya sampai dari pengangkatan yang pertama menjadi kepala sekolah, pengangkatan yang terakhir, penugasan yang terakhir, dan penugasan satu tahap sebelum yang terakhir. Karena kami harus mengetahui apakah yang bersangkutan sudah 2 tahun, sudah 8 tahun, atau bahkan sudah 12 tahun, karena perlakuannya masing-masing berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Ketua Segi. Kami kembalikan dulu kepada distrik pada saat berkas tidak lengkap di awal 10 Juni. Berkas lengkapi Pak Kadis, Bapak Rom lengkapi, Antosan, Desa Mingon, Dua Mingon, Panginten ngempelkan berkas karena baru, saya tidak tahu apakah baru sekarang dikumpulkan berkas itu atau seperti apa. Kami tunggu berkas syuting lengkap, kami ceria lengkap, tidak lengkap, ya tidak lengkap. Semuanya masuk ke sekretariat TPK, kepada TPK. Ini sudah bisa dibahas atau belum? Dibahas atau belum? Sudah bisa atau belum? Kalau belum lengkap tidak bisa. Sudah relatif lengkap, karena buktinya begini. Yang pertama saja, usulan pertama, saya ingat itu 10 Juni. Dari 286 yang diusulkan, itu hanya dapat kita lakukan verifikasi sekitar 255. Dari 255 itu yang jadi SK Bupati selesai pembahasan di TPK menjadi pertimbangan dari TPK kepada Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, itu hanya 138. Banyak yang ditolak, banyak yang kita kembalikan. Ditolak itu ada yang kurang dari 2 tahun masih masuk konsep, ada yang tidak lengkap berkas, masih juga masuk dalam konsep, kita tolak semua. Sehingga melahirkan pengangkatan dan penugasan kepala sekolah SD itu di bulan Juni di tahap pertama. Tahap kedua kita masih menunggu lagi, masih diserang oleh SMP. SMP juga dari berapa tuh yang diusulkan, lumayan cukup banyak ya. Kita juga bolak-balik SMP jadinya hanya 26 yang memang mendapatkan verifikasi kami dengan berkas lengkap, dan hasil verifikasinya pun lolos gitu ya. Ada yang tidak lolos juga banyak. Banyak hal lah yang menyebabkan tidak diloloskan menjadi pertimbangan TPK. Kami masih menunggu sampai sekarang. Tahap 2 sudah selesai juga untuk SD, tapi itu pun juga masih dari 67 kemarin jadinya 64, lebih dari 67 kalau usulan. 64 sudah jadi tahap 2 SD. Sampai sekarang tadi kami sepakat dengan Bapak dan Ibu sekalian bahwa ternyata dilihat-lihat kok masih banyak yang kosong. Masih banyak yang dijabat oleh PLT dalam bahasa awamah gitu ya, penugasan lainnya. Kita juga sedang menunggu usulan seperti apa lagi sekarang, dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan bahan bagi perusahaan kebijakan atau produk hukumnya Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dalam bentuk SK pengangkatan kepala sekolah dan penugasan kepala sekolah. Pengangkatan guru maksudnya pengangkatan guru dalam menjadi kepala sekolah dan penugasan guru dalam kepala sekolah. Saya kira sebetulnya mekanisme itu saja, Pak. Jadi kami hanya berpedoman pada itu. Sekarang yang tadi disebut dengan proyeksi dan sebagainya, memang Pak Totong perlu kita perlu kita bahas bersama-sama. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pola karir pegawai negeri sipil terutama. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan kalau kebutuhan proyeksi tadi untuk kepala sekolah, ada juga proyeksi kebutuhan pegawai negeri sipil di kita, yang kalau berdasarkan kepada produk hukum keputusan Bupati, ada hasil anjak ABK kita di Kabupaten Garut ini di informasi yang sudah terdaftar di Menpan, yang sekarang sedang diperintahkan oleh surat edaran Menpan maupun oleh surat edaran termasuk surat edaran Bupati 188.34/200300 tentang pedoman pelaksanaan sistem kerja ASN. Itu kita sedang diperintahkan untuk melakukan hitung ulang terhadap kebutuhan seluruh organisasi perangkat daerah, apakah masih sesuai kebutuhan pegawai yang dimaksud kurang di dalam ajak ABK keputusan Bupati terdahulu dengan yang sekarang, atau sudah cukup, atau malah sebaliknya kelebihan. Kalau kami yakin secara kasat mata gitu,
nampaknya di dua urusan pemerintah daerah, yaitu urusan pendidikan dan urusan kesehatan itu masih jauh, masih kurang banyak Pak kita, masih kurang banyak, sehingga proyeksinya perlu kita tuangkan dalam bentuk hasil analisis beban kerja dari institusi atau dari sebuah perangkat daerah atau satuan pendidikan, atau dalam bahasa Permendikbud 6 2018 mah satuan administrasi pangkal dari sekolah begitu, sehingga kita bisa memproyeksikan secara akurat gitulah ya kebutuhannya. Belum lagi penginten di jajaran dinas pendidikan mah ada proyeksi ini yang tadi saya jadi agak tergugah dengan oleh pandangan dari Demokrat tadi. Apakah ada sekolah yang kesulitan murid sekarang? Saya jawab kemungkinan besar ini ada. Kenapa? Buktinya ada proyeksi rencana merger sekolah tadi ya, yang itu juga kemarin sempat kami bahas itu pada saat Pak Kadisdik menyampaikan usulan kepala sekolah untuk mengosongkan atau mengisi yang merger atau mengosongkan yang merger. Saya jawab, ini keputusan siapa merger atau tidak merger? Keputusan kepala dinas pendidikan. Kalau mau di merger sekarang mangga, kalau tidak ya kita abaikan dulu, artinya masih ada kepala sekolah kebutuhannya. Jadi tidak bisa keputusan yang belum ada tapi sudah diisi oleh keputusan lain mengenai penugasan atau pengangkatan kepala sekolah. Saya kira kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu pimpinan komisi. Mekanisme kami dalam rotasi mutasi semuanya dihasilkan melalui verifikasi. Kami buat verifikasi pertama itu hanya kami di BKD. Kalau sekarang saat Disdik dipimpin oleh Pak Kadisdik sekarang sudah melakukan verifikasi atas entah itu usulan dari Korwil, entah itu hasil pertimbangan tim pertimbangan kepala sekolah, saya minta ada tim verifikasi di dinas pendidikan, sehingga masuknya ke TPK melalui sekretariat TPK itu hanya tinggal quality controlnya saja, apakah ini sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau sesuai masuk. Kami tidak kenal orangnya, kami tidak berpresensi memberikan pertimbangan kepada Bapak Ketua TPK atau kepada PPK mengenai orang ini di mana, alamat dan sebagainya, apakah masuk ke sekolah yang besar atau kecil. Yang pernah kami tanyakan dulu, besar dan kecilnya itu katanya dari banyak atau tidaknya muridnya gitu, besar atau tidak dan sebagainya. Kami pertimbangannya adalah pertama dari membandingkan berkas dokumen pendukung dengan ketentuan yang diatur dalam sementara ini di Permendikbud 6 2018. Saya kira itu Pak, sebentar Pak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil audiensi hari ini, poin pertama, DPRD Kabupaten Garut meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melakukan rekrutmen, rotasi, mutasi, dan promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Garut dalam melakukan rekrutmen, rotasi, mutasi, dan promosi berpedoman terhadap Permendikbud nomor 6 tahun 2012 tentang penugasan guru dan kepala sekolah. Bisa? Atas disempatkan dengan KIJ, PNKIJ coba. DPRD Kabupaten Garut meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melakukan rekrutmen berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai itu kan Kami minta produk hukum. Sesuai dengan terima kasih. Aturun kasadayana pangitan surat tutup pembacaan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.